Nah, syirik besar, contoh ya, secara sederhana seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya percaya kepada perkataan dukun. Contohnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah banyak di tanah air kita. Contoh ya, meminta kepada selain Allah. Betapa banyak orang datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kubur, kepada kuburan wali, ya Sunan Fulan, wahai wali Fulan, saya sudah lama menikah, tidak punya anak, ya, mudahkanlah anak bagiku, ya. Sementara yang dalam kuburan dulu waktu masih hidup juga mandul, ya. Orang terkadang saya heran, ya, logika mereka kemana? Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa apa-apa. Makanya dia tidak bisa lagi sholat, kita yang sholatkan. Dia tidak bisa lagi berdoa, kita yang doakan. Dia tidak bisa lagi mandi, kita yang mandikan. Iya, kalau dia bisa mandi, mandi sendiri. Ngapain kita mandikan? Pegang-pegang lagi badannya. Dia marah kalau saya bisa mandi sendiri, kok mandikan saya. Ya. Kemudian dia tidak bisa lagi pakai baju, kita yang kafankan. Dia tidak bisa lagi masuk ke rumahnya, kita yang angkatkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Setelah kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatkan, kita yang doakan, kita yang masuk kafan, terus kita minta sama dia. Ya, otak kita kemana? Ente yang mandikan saya, ente bahlul katanya. Ya, kecewa. Di mana ya? Sementara orang banyak meminta-minta kepada mayat. Dalam doa mereka, ya Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir Jailani, aghithni, tolonglah aku. Abdul Qadir Jailani mati di mana? Meninggal di, dia wali, dia ulama. Tapi dia meninggal di sana, di Arab sana. Kemudian ente di Makassar berteriak ke Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku. Ente di mana? Abdul Qadir Jailani di mana ya? Ini kesyirikan, syirik akbar, bahaya. Minta kepada selain Allah. Orang berbondong-bondong, ya, semangat pergi ke kuburan, lebih semangat daripada pergi ke masjid. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai ada kawan-kawan yang tinggal di daerah kuburan-kuburan dikeramatkan seperti itu cerita. Ya. Ustaz, sampai ada ibu datang kepada saya. Benar katanya kalau minta ke kuburan tersebut dikabulkan. Subhanallah. Jadi orang semangat minta kepada penghuni kubur, dan ini syirik, ya, sangat berbahaya. Ya. Ini syirik besar, dan banyak dari saudara-saudara kita yang terjerumus dalam hal ini, meminta kepada penghuni kubur. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Doa itu ibadah yang sangat agung. Kata Nabi, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah, inti daripada ibadah. Kenapa dalam doa tampak kehinaan kita? Kita angkat tangan, berdoa, menangis, tunduk kepada Allah. Ini Allah sangat suka hambanya menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketundukan, kehinaan ini kita berikan kepada makhluk, inilah dosa syirik paling besar. Kita enggak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sama Bapak sekalian, boleh enggak kita berdoa kepada malaikat? Boleh atau tidak? Tidak. Dalam Islam kita yakin ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat pengatur hujan, ada. Allah tugaskan malaikat-malaikat tersebut jaga gunung, malaikat pengatur hujan, malaikat yang menumbuhkan tumbuhan, malaikat pencabut nyawa. Boleh enggak kalau musim kemarau kita berdoa, wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Syirik itu enggak boleh. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur hujan. Tapi dia tidak bisa ngatur hujan kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka kalau minta hujan kepada siapa? Pada Allah. Enggak boleh kepada malaikatnya. Contoh, ada malaikat pencabut nyawa. Boleh enggak kita bilang, wahai malaikat, berikan saya panjang umur, jangan kau datang sekarang. Ya, nantilah. Saya masih belum kawin lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau minta panjang umur kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada malaikat pencabut nyawa. Ini malaikat benar-benar ngatur, enggak boleh kita minta sama dia. Kemudian mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa kita minta sama mayat. Otaknya di mana orang-orang itu? Kasihan. Ya. Dan terlebih lagi menyedihkan, ada kuburan-kuburan yang tidak ada isinya. Orang datang ke situ. Contoh kuburan Mbah Priuk. Ya, saya kemarin ngisi di pelabuhan di Priuk sana. Sampai MUI, Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, mengeluarkan buku khusus bahwasanya dalam kuburan Mbah Priuk tersebut sudah tidak ada Mbah Priuk.
Tapi sampai sekarang orang keramatkan, sampai hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara membela kuburan yang tidak ada isinya. Orang Indonesia kalau kita mau cari uang mudah. Anda taruh di pinggir jalan ada pelang 200 meter kuburan mbah-mbah ini ya. Tempat berkah. Itu udah ente bikin kuburan mainan, orang pasti ramai ke situ ya. Ya, kasih bunga-bunga kasih. Nah, karena sebagian orang seperti itu, kasihan. Oleh karenanya tugas kita adalah mengingatkan mereka jangan sampai seorang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada mayat. Minta-minta kepada arwah, kepada ruh-ruh, minta-minta kepada jin, minta-minta kepada malaikat, ini semua kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah. Saat Anda menghinakan diri Anda, mengangkat kedua tangan, menangis, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tatkala di masjid tidak bisa menangis, waktu minta-minta ke kuburan menangis. Ini bagaimana? Salah ya. Ya, makanya Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid hanyalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah dengan selain Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana. Contoh kesyirikan juga yang masih tersebar zaman sekarang. Contohnya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Allah dan nyembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang menyembelih kepada selain Allah merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang menyembelih untuk selain Allah. Membangun rumah, cari dulu ayam hitam 3 ekor. Kemudian dipotong, kemudian darahnya tumpahkan ke tanah. Ini syirik, enggak boleh. Syirik. Acara tahunan, acara labuhan kata mereka. Untuk menenangkan Nyi Roro Kidul, sesembahan Nyi Roro Kidul. Maka cari kerbau, disembelih, kepalanya ditenggelamkan di pantai selatan. Ini syirik. Nyembelih untuk apa? Untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, jin perempuan ya. Sampai ketakutan luar biasa kalau tidak dikasih kerbau, nanti jinnya ngamuk, nanti banyak makan korban di lautan dan macam-macam. Ya, ini dosa besar, syirik. Yang mengatur laut bukan Nyi Roro Kidul, yang mengatur laut Allah Subhanahu wa taala, bukan Nyi Roro Kidul. Sehingga kalau mereka tidak menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, mereka merasa bahaya, kekhawatiran, kualat dan macam-macamnya. Tatkala tiba waktu hari kurban, tidak nyembelih kambing buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk Nyi Roro Kidul tidak boleh lewat, harus ada yang disembelih buat Nyi Roro Kidul. Ini syirik. Ustaz, tapi ini merupakan tradisi. Ini tradisi kesyirikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Tidak semua tradisi kita lestarikan. Kalau tradisi syirik harus ditinggalkan. Nggak boleh. Ada orang bangun jembatan, ya, harus potong kambing. Berapa ekor supaya jembatannya tidak rubuh. Ya kalau dikorupsi tetap saja rubuh. Dan saya sering ditanya, Ustaz, bagaimana hukum kita membuat proyek di gunung, di hutan? Orang-orang minta ada acara penyerahan terhadap arwah. Kalau orang-orang kafir terkadang minta harus potong babi untuk disembahkan kepada ruh. Boleh enggak? Saya bilang enggak boleh. Haram. Kasih mereka duit, tapi jangan ikut acara mereka, motong babi untuk apa? Arwah. Motong kerbau untuk ruh. Ini syirik. Ini banyak proyek-proyek seperti itu. Proyek di Papua, di mana? Sering saya ditanya, beberapa kali ditanya, bagaimana? Saya bilang syirik, tidak boleh. Anda tidak boleh ikut kemauan mereka. Ini kesyirikan. Ustaz, nanti kalau tidak dipotong, nanti gunungnya jatuh dan mati, itu syirik, tidak boleh. Lihat di Arab Saudi saja, lihat betapa banyak gunung yang dibelah. Dari Mekah sampai Madinah 500 kilo, kalau jalan harus belok-belok gunung susah, jalan semakin jauh. Jadi gunung dibelah oleh pemerintah Saudi supaya bisa lewat jalur bis. Ya. Itu gunung begitu banyak dibelah oleh pemerintah Arab Saudi, tidak ada satu telur pun yang dipecahkan, enggak ada. Tidak ada satu ekor ayam pun disembelih. Coba kalau itu gunung di Indonesia, repot. Itu terowongan Mina dibolongin, tidak ada satu telur pun dipecahkan. Masyarakat ditakut-takutin oleh jin. Ya Ustaz, kemarin kita bangun rumah tidak sembelih ayam, akhirnya tukang-tukangnya jatuh.
Ya sudah, itu dia lagi jatuh. Banyak orang bangun rumah tidak pakai 99 ayam, tidak tukang jatuh. Karena seorang ketakutan, akhirnya benar-benar dikerjain sama jin. Apalagi di tanah air kita, jin benar-benar dihormati. Ya. Sembelih buat jin, sedikit-sedikit karena jin, ya. Melewat tempat sesuatu. Kenapa kok begitu? Kalau tidak begitu jinnya marah nanti. Takut sama jin. Ya. Takut sama jin. Saya pernah naik mobil saya ditemani sama seorang abri, badan gagah, keren, pakai baju dinas ya. Di tengah jalan dia bel-bel, tetet. Ini kenapa ini? Ada apa Pak? Malam-malam bel-bel. Enggak Ustaz. Ketakutan dia. Ente badan keren-keren begini takut sama jin ya. Bel-bel lagi, jinnya mau tidur diganggu ya. Jadi aneh-aneh orang itu ketundukan terhadap jin. Ini bahaya. Apalagi kondisi kita sangat mendukung ya masyarakat kita, sedikit-sedikit menyadar. La ilaha illallah. Ngapain saya itu heran, orang zikir kok pakai menyantu buat apa? La ilaha illallah. Jadi banyak khurafat di tanah air kita. Dan maklum karena kita dahulu sebelumnya beragama Hindu masyarakat ya. Sehingga masih ada sisa-sisa masalah keyakinan terhadap ruh yang tersisa pada masyarakat kita ya. Maka ini semua khurafat, ini banyak kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat. Abdillah Muslim Store menyediakan gamis syar'i ikhwan dan akhwat, sirwal, buku-buku sunnah, dan herbal. Kunjungi gerai kami di Jalan Tentara Pelajar RT 04 RW 08 atau depan MTS Negeri 1 Kota Kebumen. Jangan lupa kunjungi selalu Abdillah Muslim Store.